Hai guys, jumpa lagi. Kita masih akan membahas konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kini orang Indonesia semakin tahu bahwa bahasa Melayu tidak bermartabat di Malaysia. Di perkantoran, mereka cenderung menggunakan bahasa Inggris. Ada video menarik mengenai hal ini. Seorang perempuan Cina di Malaysia berusaha berbahasa Melayu. Selama ini, dia hanya belajar di sekolah dan tidak menggunakannya sehari-hari. Yuk kita simak ya. Video berikut ini sebenarnya menggambarkan nasib bahasa Melayu di Malaysia. Kaum Cina di Malaysia hanya belajar bahasa Melayu di sekolah, dan jarang yang menggunakannya sehari-hari atau di tempat kerja. Jadi, bahasa Melayu mereka umumnya kacau, dan dicampur dengan bahasa Inggris. Bahasa Melayu bahkan hanya untuk konten atau bahan candaan saja. Hal ini amat berbeda dengan sikap kaum Tionghoa di Indonesia. Kaum Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah, dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, kita mulai dari video perempuan muda Cina di Malaysia. Neighborhood, and I don't really have a Malay friend until I graduated from high school and went to college. Yeah, at around 18 years old, I got my first Malay friend. Can you imagine? So don't blame me for having really bad and poor Malay. Don't blame me, blame the system. Don't hate the player, hate the game. Okay, it's still part of my fault because I'm still a Malaysian. I should be speaking bahasa Melayu fluently, but yeah, I'm trying. Okay, that's what I'm really challenged. So kita bermula sekarang. So sekarang saya sedang pergi ke so formal. So sekarang saya akan pergi ke office. So kami bermula kerja for marketing team. Malay to my staff. Kalau saya mula cakap bahasa Melayu dengan staff, dia orang akan laugh. Dia orang akan never mind, let's go. Hai korang-korang. Kami sedang makan jamuan untuk raya. Yes. Apa ini ya? Sekejap. Hai, orang Cina. You bawa apa? Saya bawa mi siam. Mi siam, yeay. So ini dia cakap dia punya mak buat punya. Ya. Dan you buat apa? Goreng telur. Telur. Okay. Very good. Ya doh. Ya, because you go kebangsaan. Oh, you pergi ke kebangsaan sekolah kan? Ya, sekolah kebangsaan. Sebab I pergi sekolah jenis, so orang-orang pun jenis-jenis lah. Isabel, you bawa apa? Halo, so hari ini saya bawa roti jala dan dia datang dengan kari ayam juga. Oh, ni kari ayam? Kamu kenapa tak ada ayam ya? Tidak tahu itu kakak saya selalu pergikan, dia tiada sudah di sini itulah. How to say climb? Wait. Panjat. You panjat itu pokok ambil mangga. Siapa? Back to me. So, kembali dengan I bawa itik, tapi dia bukan itik normal. Dia roasted. Panggang is not bakar. Panggang is roast. Then bakar is what? Grill. So saya hari ini bawa panggang itik. Itik panggang. So sangat sedap. Ini seekor itik panggang. RM88. Yes. Any of the manufacturers You want to jump together? GMP manufacturers Outside, so you can. Menari together. Bersama. Itulah guys, ternyata perempuan Cina tadi memang tidak terbiasa berbahasa Melayu. Hal itu memang berbeda dengan kaum Tionghoa di Indonesia, yang biasa menggunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah. Yuk kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita simak video Rudy, orang Tionghoa Indonesia, saat bertemu dengan Nining sahabatnya di Beijing. Nining sudah lama belajar bahasa Indonesia dan amat fasih. Yuk kita simak ya.
Lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mengundang Nining. Halo, Gimana kabarnya Nining? kabarnya baik-baik saja. Baik-baik Tapi saja. sekarang sudah musim panas, jadi Ya. panas banget ya. Ya panas sekali sekarang di Beijing ya, sudah mulai panas. Dan aku baru balik dari Indonesia. Jadi bagi aku Di mana lebih panas? sekarang di Indonesia masih lebih panas. Kalau di dalam ruangan gitu biasanya kita buka AC ya, yang sampai dingin gitu. Iya. Ya kalau di luar ruangan di outdoor itu lebih panas daripada Beijing. Hari ini di Beijing 35. Iya, tapi kalau kita berada di tempat yang rindang, ada Iya, pohonnya, iya, itu iya. nggak terasa Iya, panas iya. gitu. Ya tentunya aku bawain oleh-oleh buat ini. Apa nih? Tas, Iya, oh tas batik. ya. Hmm. Ini mereknya Buddy Chris. Iya. Saya Tahu juga? Tahu merek ini. Ah. Waktu saya pulang dari Indonesia ke sini saya juga beli. Beli batik di ya, sini? Bukan batik. Ukiran kayu. Oh, souvenir. Yang kecil-kecil itu. Oh, oke, Ya. oke. Lagi sih. Ini dari kampung halaman saya, khas kampung halaman saya. Ada tulisannya. Beras tagi. Iya, beras tagi. Tahu nggak beras tagi? Tahu. Hah? Waktu kita ke Yunshuiyao di jalannya, kamu ceritakan gitu, sopirnya bus itu gila itu. Udah Beras paham tagi. semua Iya. itu ke tempat ini ya. Ya, aku pernah ceritakan ini. Beras ya. tagi. Ya, beras Ya. tagi. Pilih sih, nggak tahu bahasa apa enggak. Gimana? Mudah-mudahan suka ya. Suka. Soalnya aku nggak gitu pinter milih oleh-oleh juga. sebenarnya. Saya bisa menjadikan ini sebagai kain meja. Kan meja bisa juga, Kain iya. meja bisa, ya. Banyak sekali ya, Ya, fungsinya, iya. Ya. Ya. Oh, Bantu lipat. oke, aku bantu lipatin. Nanti ini dibawa dari Indonesia apa kamu sendiri buat? Bawa dari Indonesia. Saya Aku pernah bikin tapi gagal. Ah, Ya, ini agak susah Ini Namanya apa? saya pernah, tapi namanya apa? Pernah makan nggak? Pernah pas Di Indonesia? Jadi saya sangat sering lihat ini. Oh, oke. Tapi namanya Bika Ambon. oh iya Iya. di Quanzhou. Di Shenzhou aku kayak pernah bilang juga ya, Bika Ambon. apa? Iya. Ya, Ada Bika ini. Ambon. Iya, ada. Oh iya, benar. Yang di kampung Bali atau Ya, mana ya, kamu Bali. Ada. Ya. Hmm. Sudah ada Aroma apa? wanginya, Kecium apa? aromanya santan. Ya, ada santan. Harum kelapanya Ya. kecium ya. Ini teksturnya, oh sudah tahu. Iya, udah tahu. Orang Indonesia pasti Ya, tahu. pasti udah tahu. Tapi ini gimana rasanya? Rasanya bagus, Tingkat kemanisannya gimana? sedang. Enggak terlalu manis ya? manis. Ya. Oke. Menurut Nining, kalau tingkat kemanisan seperti ini orang Tiongkok bisa terima nggak? Bisa. Bisa. Begitulah guys, tampaknya gadis Tiongkok tadi sudah fasih sekali berbahasa Indonesia. Ia lancar berkomunikasi dengan Rudy yang memang berasal dari Indonesia. Itulah bedanya penggunaan bahasa Melayu oleh kaum Cina di Malaysia dengan penggunaan bahasa Indonesia oleh kaum Tionghoa. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.